Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Ustazah Andini dalam pelajaran IPA dan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya mengenai pembelahan sel ya. Untuk pertemuan hari ini masuk ke materi inti dari sistem reproduksi. Tapi sebelum Ustazah memulai materinya, Ustazah ingin mengawali dengan satu ayat firman Allah dari Quran surat An-Nisa ayat 1. Disampaikanlah bahwa wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu ia jadikan daripadanya jodohnya. Kemudian dia kembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali. Dan ini menjadi satu bukti kekuasaan Allah yang telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk berkembang biak dengan izinnya. Jadi sambil kita menanti jodoh datang, kita belajar dulu mengenai sistem reproduksi. Kita mengenali dan memahami apa yang terjadi di dalam tubuh kita. Silakan menyimak. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu ya, ada beberapa cara bagi makhluk hidup untuk memperbanyak diri. Ada yang dengan aseksual, ada yang secara seksual. Nah, seksual pun dengan cara bertelur atau ovovivipar atau dengan melahirkan anak vivipar. Nah, manusia ini melakukan reproduksinya dengan cara melahirkan anak atau vivipar. Dan anak yang dilahirkan ini merupakan hasil dari peleburan atau penyatuan inti sel telur, bahasa biologinya itu ovum ya, dengan inti sel kelamin jantan atau sperma. Dan peleburan ini terjadi di dalam tubuh wanita sehingga disebut fertilisasi internal. Oke, kita masuk ke bagian-bagian dari organ reproduksi pria dan ini gambar penampangnya. Kita mulai dari yang namanya vas deferens. Ini fungsinya sebagai saluran sperma dari testis ke uretra. Uretra ya. Saluran spermanya. Kemudian berikutnya uretra. Uretra itu menyalurkan sperma dan urin. Jadi kalau di laki-laki itu sperma dan urin keluar dari satu saluran. Kemudian lanjut ke kantong semen. Kantong semen ini ya. Kantong semen. Atau namanya vesikula seminalis. Seminalis. Nah, bagian yang menghasilkan sperma itu ada di testis. Ada di testis. Lanjut ke skrotum sebagai pelindung testis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian epididymis sebagai tempat pematangan sperma. Jadi kalau sudah balik, ini sperma dimatangkan di bagian epididymis. Lanjut bagian berikutnya. Nah, ini organ reproduksi wanita, bagian-bagiannya. Ada vagina, ada ovarium atau tempat telur ya. Ada tuba falopi, ada uterus atau bahasa kita tuh rahim, dan endometrium. Fungsi-fungsinya apa aja? Yang pertama, ovarium itu untuk menghasilkan ovum. Jadi sel telur itu dihasilkan di ovarium. Yang kalau di wanita itu tiap bulan sekali dikeluarin kalau sudah balik. Kemudian bagian berikutnya yaitu vagina. Ini sebagai tempat menerima sperma dan jalan lahir bayi. Nah, ini vagina di sini ya. Lanjut, bagian berikutnya tuba falopi, menyalurkan ovum atau sel telur dari ovarium menuju rahim. Nah, ini melalui saluran tuba falopi. Kemudian berikutnya adalah uterus. Ini nih, uterus ini adalah tempat berkembangnya janin kalau sel telur itu sudah dibuahi. Dan yang terakhir adalah endometrium atau dinding rahim. Nah, ini dinding rahim. Jadi kalau misalnya sel telur itu tidak dibuahi, dia akan terjadi penebalan. Nah, kemudian setiap bulan itu akan luruh bersama darah haid.
Jadi itu endometrium ya. Oke, di sistem reproduksi ini kita juga belajar mengenai siklus menstruasi yang dialami oleh perempuan, tapi nggak ada salahnya juga kalau Ikhwan ikut mempelajari dan memahami siklus ini. Siklus menstruasi ini terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu fase menstruasi, jadi memang patokannya adalah fase menstruasi ini ya. Jadi berlangsung sekitar 1-5 hari, walaupun ada beberapa teman perempuan yang haidnya itu sampai hari ke-15. Nah, yang terjadi di fase ini adalah luruhnya dinding rahim. Jadi darah haid itu adalah dinding rahim atau endometrium yang luruh. Kemudian kalau misalnya di fase ini teman-teman akhwat merasakan sakit di bagian perut, itu karena terjadinya kontraksi otot rahim. Fase kedua itu disebut fase folikel, terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-14. Di sini diproduksi hormon FSH yang fungsinya itu merangsang folikel di dalam ovarium. Fungsinya itu juga untuk mematangkan sel telur. Nah, di fase ketiga, fase ovulasi atau disebut juga masa subur, ini terjadi di hari ke-14, berlangsung sekitar 1 sampai maksimal 2 hari. Nah, ini sel telur dilepaskan dari ovarium. Kalau ketika dilepaskan itu bertemu sel sperma, maka akan terjadi kehamilan. Nah, fase terakhir itu adalah fase luteal. Nah, di hari ke-28 ini ada produksi hormon progesteron. Kemudian terjadi penebalan dinding rahim. Hormon progesteron ini berfungsi ya ketika terjadi kehamilan. Fungsinya itu untuk menjaga si janin di dalam rahim. Kemudian karena adanya penebalan endometrium, teman-teman juga udah mulai nih yang akhwat ini merasakan gejala PMS atau pramenstruasi sindrom. Pegel-pegel, sakit gitu ya. Penjelasan 4 fase di siklus menstruasi tadi itu digambarkan di grafik ini. Di sini ada aktivitas sel telur berdasarkan hari pada masing-masing fasenya. Fase menstruasi, nah ini nih endometrium atau dinding rahimnya terjadi peluruhan. Kemudian ketika fase folikel, ini fase untuk mematangkan sel telur. Kemudian lanjut ke fase ovulasi, maka ini cuma segaris ya karena memang masanya itu cuma sekitar 1-2 hari. Ada hormon LH yang meningkat. Kemudian lanjut di fase terakhir, fase luteal. Nah, ini keluarlah si sel telurnya, dilepaskan, kemudian terjadi penebalan dinding rahim. Menyambung materi pembelahan sel di awal pertemuan kemarin, ini ada kaitannya dengan proses pembentukan sperma dan proses pembentukan sel ovum. Kalau pembentukan sperma itu disebut dengan istilah spermatogenesis, sedangkan pembentukan sel telur itu disebut dengan oogenesis. Perbedaannya adalah pada pembentukan sperma itu menghasilkan 4 anakan atau 4 sel sperma. Sedangkan oogenesis itu menghasilkan 1 ovum yang berfungsi sebagai sel reproduksi. Sedangkan 3 lainnya itu tidak memiliki fungsi spesifik. Berikut ini akan Ustazah putarkan sebuah video mengenai proses pembuahan dan perkembangan embrio atau janin ya di dalam rahim.
Dan ini bagian terakhir dari materi sistem reproduksi manusia. Cuma untuk bagian ini Ustazah akan menugaskan ke teman-teman mencari informasi terkait penyakit yang menyerang sistem reproduksi, baik itu laki-laki ataupun wanita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.